Assalamualaikum. Ketemu lagi kita di hari yang cerah dan penuh dengan barokah ini. Para sobat jejak Beksi di mana saja berada. Kali ini jejak Beksi akan mengulik soal rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia yang sudah disahkan oleh DPR menjadi undang-undang. Walaupun banyak demo di sana-sini, gak ngaruh. Dalam hal ini, sepertinya pepatah biarkan anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Laku keras ya. Misalnya kritikan dari Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Faiz Nabawi, yang jelas menolak revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Faiz mengatakan, revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan semangat reformasi, karena berpotensi memperluas keterlibatan militer dalam urusan sipil. Menurutnya, jika hal ini terjadi, justru bertentangan dengan asas profesionalisme institusi TNI, yang bukannya fokus menjalankan tugas-tugas dasar untuk menjaga kedaulatan negara. Kritik Faiz ini dilontarkan di tengah pembahasan revisi Undang-Undang TNI di Komisi 1 DPR. Terdapat 3 pasal dalam draft rancangan Undang-Undang TNI yang akan diubah, yaitu Pasal 3, Pasal 47 Ayat 2, dan Pasal 53. Pasal 3 mengatur kedudukan TNI, Pasal 47 Ayat 2 mengatur jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit TNI. Di sini diusulkan adanya perluasan jabatan sipil yang dapat diduduki prajurit TNI, yaitu dari 10 kementerian atau lembaga menjadi 15 kementerian atau lembaga. Adapun Pasal 53 mengatur batas usia pensiun prajurit TNI. Usia pensiun prajurit TNI berpangkat Bintara dan Tamtama akan ditambah menjadi 58 tahun, serta perwira hingga 60 tahun. Faiz menyoroti pasal-pasal yang akan direvisi dalam Undang-Undang TNI tersebut. Dia mengatakan, perluasan jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit TNI, justru akan menghidupkan dui fungsi TNI dan berpotensi loyalis ganda. Faiz juga mempertanyakan sikap Presiden Prabowo Subianto, yang memilih sejumlah perwira aktif TNI dan Polri menduduki jabatan di kementerian dan lembaga. Pendapat Faiz, hal ini mencerminkan bahwa Prabowo masih terjebak dengan romantisme pemerintahan Orde Baru yang mengenyampingkan supremasi sipil. Oh my god. Reformasi itu mungkin kata yang cocok buat mahasiswa dan kaum elit. Kalau buat rakyat jelata mah, kita termasuk di dalamnya. Kata yang cocok adalah repot nasi. Meski mendapat kritikan dari sejumlah kalangan, DPR tetap saja mengesahkan rancangan Undang-Undang RUU tentang perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi UU pada Kamis tanggal 20 Maret tahun 2025 pagi. Pengesahan RUU TNI dilakukan melalui sidang paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Agenda revisi RUU TNI padahal sempat dikhawatirkan publik karena berpotensi membangkitkan dui fungsi ABRI. Pengesahan RUU TNI menjadi UU itu pun dinilai tidak terlalu urgen oleh sebagian kalangan. Justru, ada kebijakan atau RUU lain yang dianggap lebih mendesak untuk dibahas atau segera mendapatkan atensi. Lantas, apa saja yang kebijakan atau RUU yang sebaiknya segera diperhatikan oleh pemerintah dan wakil rakyat? Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, pada Kompas.com mengatakan, daripada mengesahkan RUU TNI, pemerintah alangkah lebih bijak untuk bisa segera membahas RUU perampasan aset. Pengesahan RUU perampasan aset penting agar negara dapat menyita seluruh aset hasil korupsi, dan mengembalikannya kepada rakyat. Pada gilirannya, aturan itu diharapkan bisa menimbulkan efek jerak karena memiskinkan para koruptor. Nyatanya, kata dia, tindakan korupsi yang dilakukan para elit selama ini bukan hanya menggerogoti sumber daya pembangunan nasional. Praktik korupsi, lanjutnya, juga menjegal bangsa Indonesia dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Kita semakin jauh dari mewujudkan tujuan pembangunan nasional untuk menciptakan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dampak yang lebih serius menurut Halili, praktik korupsi telah menciptakan gap yang luar biasa, yakni kesenjangan yang cukup tajam antar kelompok masyarakat.
Kesenjangan antara kelompok elit dengan akar rumput, kelas menengah, dan kelas bawah itu kentara sekali, ucapnya. Kondisi ini diperparah dengan sulitnya memiskinkan para koruptor karena RUU perampasan aset tidak kunjung disahkan. RUU perampasan aset diketahui telah melewati perjalanan yang cukup panjang sejak awal tahun 2010. Halili menambahkan, sebenarnya ada revisi undang-undang yang berkaitan juga dengan TNI yang lebih mendesak untuk dibahas dibanding UU TNI, yakni UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam pasal 65 ayat 2 UU Nomor 34 Tahun 2004, dijelaskan bahwa prajurit harus tunduk pada kekuasaan peradilan militer, dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum ketika melakukan pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang. Dalam pasal tersebut juga dikatakan, bahwa hal tersebut lebih lanjut akan diatur dalam undang-undang. Itu sebenarnya mendesak dan merupakan juga perintah undang-undang. Artinya mandatnya adalah melakukan revisi atas UU Nomor 31 Tahun 1997, yang belum pernah diperbarui sampai saat ini. Halili mengatakan, UU Nomor 34 Tahun 2004 merupakan produk reformasi, sedangkan UU tentang peradilan militer adalah hasil dari pemerintahan Orde Baru. Revisi UU peradilan militer, menurut dia, akan bisa mendorong transparansi dan akuntabilitas militer. Namun, kata Halili, pemerintah tampaknya tidak punya keberpihakan political will untuk melakukan revisi undang-undang tersebut. Ditambah Halili lagi, dengan DPR yang tidak punya keseriusan untuk melakukan revisi UU peradilan militer, yang jelas lebih mendesak daripada revisi UU TNI. Halili juga menilai, RUU Masyarakat Adat cukup mendesak untuk segera disahkan. Rancangan undang-undang ini mengatur dan menjamin hak-hak masyarakat adat dalam menghadapi berbagai persoalan. Halili menegaskan, sudah sekitar 5 kali bolak-balik di prolegnas. Sekarang kan kita harus memastikan bahwa masyarakat adat itu mendapatkan perlindungan hak konvensional mereka. Halili memandang, masyarakat adat selama ini mengalami kerentanan yang luar biasa, di tengah kecenderungan pemerintah menggenjot investasi melalui proyek strategis nasional PSN. Situasi itu membuat masyarakat adat menjadi termarginalkan sehingga mereka sangat membutuhkan payung hukum yang jelas, untuk melindungi dan menjamin hak konvensional yang baik bagi mereka. Maka, pembahasan RUU Masyarakat Adat lebih mendesak untuk dilakukan. Sudah bolak-balik prolegnas 5 kali namun sampai sejauh ini belum kunjung disahkan. Tegas Halili penuh sesal, dan mungkin saja bercampur kesal. Lantas, apa hubungannya pengesahan RUU TNI menjadi UU oleh DPR dengan mantan Presiden ke-7, yakni Jokowi alias Joko Widodo itu? Sabar, kata orang tua Sableng. Orang sabar itu pantatnya lebar. Oh ya, sebelum kita lanjutkan kisah ini sebaiknya para sobat yang belum subscribe, buruan dah subscribe jejak Beksi. Mumpung subscribe itu gratis alias kagak bayar barang meter. Ceritanya Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengungkapkan bahwa mantan Presiden Jokowi menanyakan revisi rancangan Undang-Undang TNI yang baru disetujui DPR untuk disahkan menjadi undang-undang dalam acara buka puasa bersama di Nasdem Tower, Jakarta, Jumat, tanggal 21 Mei tahun 2025 lalu. Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh menanyakan RUU TNI yang kemarin baru disetujui DPR untuk disahkan itu seperti apa, kata Puan saat ditanya awak media, terkait isi perbincangan dengan Jokowi dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, saat buka puasa bersama. Puan mengatakan, sebagai Ketua DPR RI, dirinya memberikan penjelasan kepada Jokowi dan juga Surya Paloh, bahwa ada 3 poin utama dalam revisi UU TNI, yakni Pasal 7, Pasal 47, dan Pasal 53. Dan beliau berdua menyampaikan, oh hanya 3 itu saja. Jadi, tidak ada masalah dan itu semua yang direvisi semuanya fair. Yang lain-lain tidak bermasalah, ujarnya. Dan saya menyatakan bahwa kita di DPR memang menyampaikan semua hal yang direvisi itu memang sesuai dengan kebutuhannya, sambung Puan. Menanggapi penjelasannya, Jokowi dan Surya mengingatkan DPR untuk segera menyosialisasikan hasil revisi tersebut. Puan menjelaskan,
Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh meminta untuk segera disosialisasikan agar masyarakat dan publik segera mengetahui, dan tidak ada kesalahpahaman, itu saja. Oh, jadi hanya perlu disosialisasikan ya, Pak? Berarti aman dong, aman tentram loh Jinawi. Kalau kata orang sonoan dikit. Sementara itu, seniman dari Betawi, Nasir Mupit, mengatakan bahwa bukan hal aneh di negeri ini mendahulukan hal-hal yang tidak penting daripada yang penting. Menurut Nasir Mupit, yang lebih dikenal sebagai maestro topeng Blantek, kalau DPR mensahkan RUU TNI menjadi UU TNI, itu hal yang wajar. Kelewat wajar malah, sebab, menurut Nasir, anggota DPR itu kan bukan anggota TNI. Coba bayangin kalau anggota DPR itu mensahkan perampasan aset dan memiskinkan koruptor, bisa repot urusannya. Pan kita tahu dari media massa, sejak zaman dulu sampai sekarang, nggak sedikit anggota DPR yang masuk bui, alias penjara gegara korupsi. Oleh karenanya, tambah Nasir Mupit, wajar juga kalau RUU perampasan aset menemui jalan buntu, dan nggak jadi undang-undang. Bisa runyam urusannya, udah masuk bui, pakai dimiskinkan pula karena korupsi, udah begitu ditambah lagi selingkuhannya pada mabur gegara ketahuan nyolong duit negara. Apa yang orang lihat itu kan panggung depan, ya udah pasti kelihatan beres. Padahal, kata Nasir Mupit, bisa aja di panggung belakang nggak sebagus, seindah, dan seharum di panggung depan. Yah, namanya juga politik, segala cara dihalalin asalkan tujuannya bisa kesampaian. Nasir Mupit mengatakan bahwa yang ada dalam bayangannya adalah adanya pihak-pihak yang sekarang sedang bermain untuk kepentingan diri dan kelompoknya di pemilu 2029 yang akan datang. Kalau melihat indikasi itu, jelas para elit yang berkuasa tidak memikirkan kehidupan rakyat, tetapi yang dipikirkan adalah bagaimana bisa mempertahankan kekuasaan atau menambah kekuasaan di masa mendatang. Ketika disinggung bagaimana kalau bayangan di otaknya itu benar, sambil mengulum senyum Nasir Mupit berpesan, ya kita istighfar aja.